Ada fase dalam hidup di mana segalanya terasa mengalir begitu cepat, tapi hati tertinggal di belakang. Pikiran penuh suara tapi batin terasa sunyi. Kita hadir tapi kosong, tersenyum tapi letih, melangkah tapi tidak tahu menuju apa. Seakan ada kabut yang menggantung di antara napas dan kesadaran. Bukan karena hidup tak memberi apa-apa, tapi karena kita terlalu lama tidak memberi waktu untuk mendengarkan diri sendiri. Kita berlari terus, mengejar sesuatu yang bahkan tak kita mengerti. Kita merasa jauh dari Tuhan, padahal kita tak pernah benar-benar jauh. Kita hanya terlalu sibuk untuk diam. Saatnya berhenti sejenak, bukan untuk menyerah, tapi untuk pulang. Pulang ke dalam, pulang ke cahaya. 3 hari ke depan bukan tentang perubahan luar, tapi tentang gerakan kecil ke dalam. Pelan sunyi tapi kuat. Karena setiap gerakan ke dalam adalah gerakan menuju Tuhan. Hari pertama, sunyi yang menyembuhkan. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Hadis Qudsi dalam banyak rujukan tasawuf. Hari pertama adalah hari untuk berhenti dan diam. Bukan diam pasif yang kosong, tapi diam yang penuh kesadaran. Diam yang meresapi. Diam yang menjadi ruang untuk mendengarkan suara paling lembut dari dalam diri. Suara fitrah, suara hati, suara ilahi. Dalam ilmu tasawuf, khalwah bukan sekadar menyendiri. Itu adalah makam suci, tempat di mana seorang hamba menyepi, bukan untuk menjauh dari dunia, tetapi untuk menyatu dengan sumber hidupnya. Dalam diam yang hening itu, seseorang akan mendengar suara rindu yang sudah lama ia lupakan. Rindu akan Tuhan, rindu akan keutuhan. Filsafat mengajarkan, siapa yang tidak berhenti untuk berpikir dan merenung, akan hidup tanpa arah. Dan dalam Islam, tafakur selama 1 malam lebih baik dari ibadah setahun. Karena sekali jiwa tersentuh cahaya, seluruh hidup bisa berubah. Afirmasi hari pertama. Aku hadir di sini sekarang. Aku izinkan diriku untuk diam bukan karena aku lelah, tapi karena aku ingin mendengar kembali suara yang pernah aku abaikan. Suara dari jiwaku sendiri yang memanggilku untuk pulang. Inti hari pertama. Diam bukan kelemahan. Diam adalah keberanian untuk mendengar. Dan dalam pendengaran yang jujur, Tuhan akan bicara. Hari kedua adalah tentang keberanian. Keberanian untuk tidak lagi lari. Keberanian untuk membuka kembali pintu kenangan yang selama ini dikunci. Keberanian untuk memeluk semua bagian diri, bahkan yang paling sakit, yang paling malu, yang paling ditolak. Tasawuf mengajarkan bahwa yang pahit dalam hidup bukan untuk dilupakan. Isi adalah surat cinta Tuhan yang dikirim dalam bahasa yang belum kita pahami. Saat luka datang, ia bukan tanda kebencian, tapi panggilan agar kita kembali menyentuh sisi terdalam dari manusia kita. Dalam filsafat eksistensial, luka bukan musuh. Ia adalah bagian dari proses menjadi. Siapa yang menyangkal lukanya, sedang menyangkal pertumbuhan jiwanya. Kita diajak bukan untuk kuat, tapi untuk jujur. Jujur bahwa kita pernah sakit, bahwa kita masih terluka. Tapi dari kejujuran itu, terbuka ruang untuk sembuh. Afirmasi hari kedua. Aku peluk semua rasa sakit yang pernah aku sembunyikan. Aku berhenti berperang dengan masa lalu. Hari ini, aku izinkan luka-lukaku menjadi pintu bagi cahaya untuk masuk dan tinggal. Inti hari kedua. Luka bukan musibah. Ya adalah guru. Dan saat kita mulai memeluk semua bagian diri, disitulah keutuhan dimulai. Hari ketiga, memilih diri yang sejati. Jangan cari cahaya. Jadilah cahaya. Hari ketiga adalah hari untuk memilih. Pistiprana ini bukan tentang dunia luar, tapi tentang sikap hati, tentang jalan batin yang akan kita tempuh setelah ini. Pesan kita seakan terus menjadi versi yang disukai orang, atau versi yang jujur bagi diri sendiri. Dalam tasawuf, diri sejati bukan diri yang sempurna, tapi diri yang sadar, yang tahu bahwa ketidaksempurnaan bukan penghalang untuk dicintai Tuhan. Justru dari ketulusan dan keterbukaan itulah Allah paling dekat. Filsafat mengajarkan bahwa manusia yang utuh adalah mereka yang bertanggung jawab atas dirinya, yang berdamai dengan kegagalan dan tidak terikat oleh pujian atau hinaan. Hari ketiga adalah hari untuk pulang, bukan pulang ke masa lalu, tapi pulang ke keutuhan. Afirmasi hari ketiga. Aku memilih diriku. Aku tidak perlu menjadi sempurna untuk layak dicintai. Aku cukup. Aku sadar. Dan dalam kesadaran ini, aku berserah kepada Tuhan dengan utuh. Inti hari ketiga. Keberlimpahan tidak datang dari banyaknya harta, tapi dari hati yang utuh dan sadar bahwa rezeki terbesar adalah rasa cukup yang tinggal di dada. 3 hari tak akan mengubah segalanya, tapi bisa menjadi awal dari perjalanan yang benar. Perjalanan untuk hadir kembali di dalam tubuh yang sudah lama kosong.
Perjalanan untuk berdamai dengan cerita hidup. Perjalanan untuk memilih diri, bukan yang palsu tapi yang utuh. Dan dalam keutuhan itu, Tuhan paling dekat. Mungkin hari ini belum ada jawaban besar, tetapi mungkin ada satu kalimat yang diam-diam mengetuk hatimu. Kalau ia, izinkan kalimat itu tinggal. Biarkan ia menjadi cahaya kecil yang memandu jalanmu. Jika hatimu diam lebih lama dari biasanya, jika ada bagian dari dirimu yang merasa disentuh hari ini, tinggalkan jejak kecil. Bukan untuk dilihat orang, tapi untuk dibaca ulang oleh jiwamu suatu hari nanti. Satu kalimat, satu rasa, satu doa. Tuliskan jika kau ingin. Simpan jika kau perlu. Karena kadang, kata-kata adalah jembatan menuju keutuhan. Selamat pulang. Selamat menjadi dirimu yang paling jujur. Nafas baru untuk jiwa yang ingin kembali hidup.